penuh dengan kemuliaan ini, menjadi tempat yang dimana pada malam hari ini, di tempat ini hamba-hamba yang duduk di sini menjadi hamba-hamba yang Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Allah berikan rahmat, Allah berikan barakat, Allah berikan hidayat, Allah berikan maghfirat. Karena duduknya kalian di ini majelis, di ini tempat mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan keagungan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalian duduk pada pagi hari yang mulia ini, kalian memuliakan Nabi Muhammad, kalian mengagungkan Nabi Muhammad, kalian memuji Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak butuh kalian muliakan, Nabi Muhammad tidak butuh kita muliakan, Nabi Muhammad tidak butuh kita agungkan, Nabi Muhammad tidak butuh kita bersolawat kepadanya, Nabi Muhammad tidak butuh kita memujinya, tetapi kita yang butuh memuliakan Nabi Muhammad, kita yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad, kita yang butuh memuji Nabi Muhammad, kita yang butuh bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian memuliakan Nabi itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian mengagungkan Nabi tidak akan menambahkan keagungan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi, keagungan Nabi itu bagaikan lautan. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, dipakai untuk melukis kemuliaan Nabi, untuk melukis keagungan Nabi besar Muhammad. Walaupun laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saudara-saudara, kita duduk pada pagi hari ini memuliakan Nabi, kita yang menjadi mulia. Kita mengagungkan Nabi, kita yang menjadi agung. Kita memuji Nabi Muhammad, kita yang menjadi terpuji. Sebab kenapa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Saudara-saudara, alam taro jildal hagira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian tahu bahwasanya kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh bibir-bibir, dicium oleh mulut-mulut, ketika itu kulit menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, kulit menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Kulit itu menyentuhnya harus punya wudhu, ditaruh di tempat yang tinggi, menyentuhnya harus pakai akhlak, harus pakai adab. Kenapa? Kulit itu menjadi mulia, kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Andaikan kulit itu menjadi dompet atau menjadi barang-barang yang lain, menjadi sampul barang-barang yang lain, walaupun ditaruh di bawah atau dilempar ke tempat sampah tidak ada masalah. Tapi karena kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran, sehingga kulit itu menjadi mulia, menyentuhnya harus punya wudhu, harus pakai akhlak, harus pakai adab. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, kita adalah kulit tersebut. Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita berkumpul pada malam hari, pada pagi hari yang mulia ini di sini. Kita berkumpul semata-mata berharap kepada Allah agar kelak di akhirat, dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kedua mata kita yang masih terjaga hingga saat ini, ketika mata-mata yang lain tertidur lelap, ketika badan-badan yang lain berada di atas kasur, kita masih bertahan di sini. Kedua mata kita sampai terjaga hingga saat ini. Ini semata-mata untuk Nabi Muhammad, dengan harapan agar kelak di akhirat mata-mata yang terjaga hingga saat ini menjadi mata-mata yang Allah halalkan memandang wajah indah Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jikalau mata kita tidak pernah kita korbankan, bagaimana mungkin mata kita akan memandang wajah Nabi Muhammad? Sedangkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi di akhirat, bukanlah orang-orang yang datang bawa dosa, tetapi orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang kedua matanya diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kalian ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat,
ingin berkumpul dengan Nabi, ingin duduk bersama Nabi, ingin berada di belakang Nabi, ingin makan bersama Nabi. Di akhirat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka di dunia jangan jauh dari para pewaris Nabi Muhammad, para ulama, para ustadz, para kiai, pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi, para habaib, anak cucu Rasulullah. Jangan jauh dari beliau-beliau. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat yang merupakan warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan tahta, tidak mewariskan kekuasaan. Warisannya Nabi majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, ilmu, amal, akhlak, adab, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalau di dunia engkau duduk di majelis-majelis Nabi Muhammad, engkau mengambil warisan Nabi Muhammad, duduk berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, pewaris Nabi Muhammad, dipastikan di akhirat engkau pun akan duduk berkumpul bersama Nabi Muhammad. Almaru ma'a man ahab. Seseorang kelak di akhirat akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, akan didudukkan bersama orang-orang yang ia cintai. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, dipastikan di akhirat engkau akan duduk dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari orang saleh, jauh dari para ustadz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari majelis-majelis ilmu, engkau enggan melangkahkan kakimu untuk duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Engkau tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka jikalau kalian ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, maka jangan jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Sebab ini zaman adalah zaman akhir, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perbuatan dosa di mana-mana, perbuatan maksiat di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana. Banyak orang-orang sekarang lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, jauh dari ajaran Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku umat Islam tetapi jauh dari Islam, mengaku umat Rasulullah tetapi memalingkan dirinya, memalingkan kepribadiannya, memalingkan tubuhnya, memalingkan perilakunya daripada melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berbuat dosa di muka buminya Allah dengan penuh kesombongan, dengan penuh berbangga diri, berbuat dosa di muka buminya Allah. Pagi, siang, sore, malam para pemuda-pemudinya mabuk-mabukan. Pagi, siang, sore, malam pemuda-pemudinya melacur, pemuda-pemudinya berzina. Mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal iman, nggak kenal Islam, nggak kenal takwa. Mereka buta Al-Quran. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi, menjadikan orang-orang Nasrani, menjadikan orang-orang Barat, menjadikan orang-orang kafir sebagai pedoman mereka, teladan mereka, mengikuti gaya kehidupan mereka, mengikuti kepribadian mereka, pola pikir orang-orang Barat, pola pikir orang-orang Yahudi, sehingga tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal para asrafun saleh. Anak-anak muda kita zaman sekarang yang mereka jadikan uswah, yang mereka jadikan qudwah, teladan dan pedomannya bukan Rasulullah tetapi para artis-artis. Mereka meninggalkan pakaian Nabi Muhammad dan memakai pakaian-pakaian musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulullah. Kita zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk cari uang, sibuk cari harta, sibuk cari dinar, dirham, sibuk dengan urusan dunia, tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, sehingga lupa kepada Allah, lalai daripada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita diperbudak oleh syahwat, kita diperbudak oleh hawa nafsu, kita diperbudak oleh dunia. Kita sibuk melayani dunia sehingga tidak melayani Allah. Kita sibuk mengejar dunia sehingga tidak mengejar Allah. Kita sibuk berbakti kepada dunia sehingga tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sadarlah saudara-saudara sekalian, dunia yang engkau kejar tidak akan pernah engkau dapatkan. Semakin engkau kejar itu dunia, semakin dunia berpaling darimu. Semakin engkau mengejar dunia, semakin engkau melayani dunia, dunia tidak akan pernah engkau dapatkan. Bagi siapa orang yang mengejar dunia, maka dunia tidak dia dapat, akhirat juga tidak dia dapat.
Kenapa akhirat tidak didapat? Karena waktunya, umurnya habis untuk mencari dunia, sehingga hidupnya tidak bermanfaat dan kematiannya akan merugikan orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan dunia. Tuba liman kana tarbud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yaldah. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi siapa? Bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya? Maksudnya dunia di sini adalah syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia itu adalah dunia, mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Barang siapa yang mencari dunia seluruhnya, maka dia telah meninggalkan akhirat seluruhnya. Barang siapa yang mengambil akhirat seluruhnya, maka dia harus meninggalkan dunia seluruhnya. Al-Imam Syafi'i berkata, kalau ada orang yang mengatakan saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat, ketahuilah itu orang adalah penipu, itu orang adalah pendusta, itu orang adalah pembohong. Tidak bisa disatukan dalam satu hati. Cinta dunia, cinta juga akhirat, tidak bisa. Siapa orang yang memilih akhirat akan meninggalkan dunia. Siapa orang yang memilih dunia, otomatis dia telah meninggalkan akhirat. Saudara-saudara, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dunia ibarat anak perempuan, akhirat ibarat ibunya. Kalau engkau mau menikah, engkau harus pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Engkau tidak bisa menikahi ibu dan anak sekaligus. Apa maksudnya? Kalau kalian lebih memilih kesenangan dunia yang akan hilang, kenikmatan dunia yang akan hilang, kesenangan dunia yang sementara, maka kalian telah meninggalkan kesenangan yang abadi, kesenangan yang kekal, yaitu kenikmatan akhirat. Tetapi jikalau kalian ingin merasakan ibunya, ingin merasakan kenikmatan akhirat, ingin merasakan kenikmatan surga yang kekal, yang abadi, maka tinggalkan perkara-perkara dunia yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah, yang menjauhkan hubunganmu dengan Rasulullah, yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, yang memutuskan hubunganmu dengan Rasulullah. Tinggalkan maksiat-maksiat lidah, tinggalkan maksiat-maksiat tangan, tinggalkan maksiat seluruh anggota tubuhmu, seluruh jawarihmu, baik zahir ataupun batin. Jaga seluruh anggota tubuhmu daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia, tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tinggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Saudara-saudara, ketahuilah, orang-orang yang menertawakan orang-orang yang mengejar dunia, dunia itu menertawakan orang tersebut. Bagi para pelayan-pelayan dunia, bagi para budak-budak dunia yang mereka lebih memilih kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kita orang-orang sekarang lebih rela kehilangan Allah karena pangkat jabatan daripada kehilangan pangkat jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau seorang wali besar. Syekh Abdul Qadir Jailani satu waktu beliau pergi ke pasar dan beliau berkata, wahai orang-orang pasar, Tuhan kalian ada di bawah kakiku. Maka orang-orang pasar mengadu kepada qadhi, orang-orang pasar mengadu kepada hakim. Syekh Abdul Qadir Jailani dipanggil oleh hakim. Kemudian hakim bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah benar engkau berkata Tuhan mereka ada di bawah kakimu? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya, Tuhan mereka ada di bawah kakiku. Kalau engkau tidak percaya, silakan kau lihat apa yang ada di bawah kakiku. Setelah dilihat oleh hakim, ternyata yang ada di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah uang dinar. Saudara-saudara, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini yang mereka tuhankan, ini uang yang mereka sembah. Mereka bukan menyembah Allah, karena mereka lebih memilih kehilangan Allah karena ini uang daripada kehilangan uang karena Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid, di musalla-musalla terdengar panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tetapi yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang di atas kursi kekuasaan tetap duduk di atas kursi kekuasaannya. Mereka mengabaikan, kalian mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut, meninggalkan panggilan Allah
dan lebih memilih panggilan-panggilan dunia. Saudara-saudara, siapa orang yang tujuan hidupnya hanyalah dunia, maka di sisi Allah nilai dia sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Siapa orang yang tujuan hidup cuma perut, tujuan hidup cuma cari uang untuk memuaskan isi perutnya sehingga lupa kepada Allah, keadaan nilai itu orang di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Saudara-saudara, dunia makin kau cari, itu dunia semakin lari. Sebab dunia bagaikan bayangan. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar bayangan kalian sendiri, tapi coba kalian biarkan bayangan yang akan mengikuti kalian kemana-mana. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah sudah berfirman, Allah sudah sampaikan, Allah sudah katakan. Apa kata Allah? Ya dunia ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, wahai harta, wahai uang, wahai emas, permata, berlian, harta benda, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, layanilah orang-orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Kejarlah orang-orang yang mengejarku. Sebaliknya, kalau ada orang yang melayanimu, berbakti kepadamu, mengejarmu wahai dunia, sehingga lupa kepadaku, bikin hidup mereka susah, bikin hidup mereka hancur, bikin hidup mereka berantakan. Saudara-saudara, orang-orang yang menjadi pelayan dunia, orang-orang yang menjadi budak-budak dunia, hidup mereka sengsara, hidup mereka hancur, karena mereka lebih rela meninggalkan Allah karena harta daripada meninggalkan harta karena Allah. Maka sekali lagi saya nasihati, sekali lagi saya sampaikan, sekali lagi saya katakan untuk saudara-saudara semua, tinggalkan perkara-perkara dunia. Yang dimaksudkan dunia adalah perkara-perkara yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta itu. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan itu. Apapun itu, jikalau perkara itu menjadi sebab jauh hubunganmu dengan Allah, maka tinggalkan perkara tersebut. Tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saudara-saudara, segala sesuatu yang bernyawa, berjiwa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang dia berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan binasa kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Coba kalian lihat di tengah-tengah kalian, berapa banyak orang-orang yang masih muda tetapi mereka mati. Berapa banyak orang-orang yang sehat, enggak sakit, tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kalian bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan? Saudara-saudara, kematian datang tanpa pemberitahuan, dan kematian adalah sebaik-baiknya pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai imam, berikan aku nasihat. Apa kata Imam Ali? Sebaik-baiknya nasihat bagi orang-orang yang hidup adalah kematian. Maka selama nyawamu masih berada dalam jasadmu, mumpung engkau masih bernafas, mumpung engkau masih hidup, berbuatlah kebaikan, taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti kalau engkau telah mati, engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, engkau tidak berdaya lagi. Saudara-saudara sekalian, untuk dalam berbuat baik, jangan pernah engkau menunda-nunda berbuat baik, jangan pernah menunda-nunda untuk kebaikan, karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Kita orang-orang zaman sekarang, kita mau sholat entar aja besok, mau puasa entar aja besok, mau pakai jilbab entar aja besok, mau taat entar aja besok, mau tobat entar aja besok. Sekarang bermaksiat aja dulu, sekarang berbuat dosa aja dulu, sekarang buka jilbab aja dulu, sekarang memperlihatkan aurat saja dulu, sekarang mabuk aja dulu, sekarang narkoba aja dulu, sekarang judi aja dulu, besok baru tobat, besok baru taat, besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Yang telah berlalu dari umur kalian bukan milik kalian. Waktu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik yang telah berlalu bukan milik kalian.
yang akan datang juga bukan milik kalian. Ad-dunya sa'ah, dunia sesaat, dunia ini sekejap. Yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat taat, untuk berbuat patuh, dan untuk berbuat kebaikan. Saudara-saudara sekalian, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwam bil ghimah. Setiap nafas yang keluar dari hembusan nafasmu, setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu, itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Saudara-saudara, di dunia kalian mau cari apapun bisa kalian dapat. Kalian mau cari istri yang cantik, suami yang ganteng, kalian mau cari pangkat jabatan, mau cari harta segunung, emas segunung, bisa kalian dapatkan. Tetapi waktu, tetapi umur kalian bisa dapatkan di mana? Nggak ada yang akan menjual umur, saudara-saudara. Nggak ada toko yang jual umur. Bapak ibumu tidak bisa memberikan umurnya walaupun sedetik kepadamu. Suami tidak bisa memberikan umurnya kepada istri. Istri tidak bisa memberikan umurnya kepada suami. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Wa mana gabrahu gabla an yadkhulah. Beruntung, berbahagia orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bangun kubur bukan berarti menggali kubur, akan tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kalian bawa dalam kubur. Saudara-saudara, dalam kubur engkau sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kekasih, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada istri menemani suami dalam kubur. Dalam kubur engkau sunyi, sepi, sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada kekasih. Yang ada hanyalah amal-amal yang ketika engkau lakukan masih hidup, itulah menjadi sahabatmu dalam kubur. Itu akan menjadi kawanmu dalam kubur, itu akan menjadi kekasihmu dalam kubur. Maka dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen. Sedangkan al-kubru awwalu manzilatil akhirah, kubur adalah rumah pertama akhirat. Apa-apa yang kau tanam di dunia akan engkau gali, akan engkau petik ketika engkau berada di rumah pertama akhirat, yaitu kubur. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, maka di dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Sekali lagi, saudara-saudara, di zaman ini fitnah akhir zaman di mana-mana. Kalau engkau ingin selamat, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah, berpegang teguhlah kepada para ulama-ulama yang mengikuti para ulama-ulama salaf. Jangan engkau mengikuti para ulama-ulama khalaf, jangan engkau mengikuti ulama-ulama khalaf yang bikin fatwa seenak udelnya, yang bikin fatwa seenak bacotnya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membatalkan yang sah dan mensahkan yang batal. Ulama-ulama yang menjadi kera-kera bersorban, yang mengadu domba umat Islam, mengadu domba para ustadz, para kiai dengan para habaib, jangan pernah engkau ikuti. Engkau pengen selamat, ikuti para ustadz, para kiai, para ajengan, para mama yang lurus, yang mengikuti jalan para aslafun saleh. Kalau engkau pengen selamat, ikuti para habaib, cintai para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat engkau punya hidup dunia dan akhirat. Engkau akan di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin membawa beberapa hadis karena saya tidak bisa lama. Saya dalam keadaan sakit. Saya udah 4 hari nggak pulang. Saya berangkat dari pesantren hari Sabtu. Hari Sabtu saya ceramah di daerah Cianjur semua. Hari Minggunya, Minggu malam saya ceramah ada 5 tempat di Jampang, Surade, Sukabumi. Kemudian Sabtu malam Minggu, malam Senin, semalam saya ceramah di Pelabuhan Ratu, di Maros Serang, sama di Petir Serang, 3 tempat. Tadi dari Petir saya ceramah jam 3 pagi. Selesai jam 3 dari Petir, saya langsung ke Ujung Kulon, sampai di Ujung Kulon subuh. Tadi jam 11 ceramah di Ujung Kulon sampai jam 12. Sampai sini jam 1 ya, sekarang udah mau jam 2, sampai di sini jam 1. Ini 4 hari saya nggak pulang, kurang istirahat. Doakan agar Allah kasih saya kesehatan.
Ini semua saya lakukan semata-mata karena kecintaan saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, siapa yang mau pergi pagi, pergi 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk berdakwah, menyampaikan ajaran datuknya, menyampaikan ajaran kakeknya, suara habis, capek, lelah. Ini bukan pekerjaan. Kalau ada yang berkata Habib Bahar pekerjaannya dakwah, Habib Bahar pekerjaannya ceramah, ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah kewajiban. Kalau pekerjaan adalah lahan untuk mencari uang, pekerjaan adalah lahan untuk mencari nafkah. Ini bukan pekerjaan saya, tetapi ini adalah kewajiban saya untuk menyampaikan ajaran-ajaran kakek saya, untuk menyampaikan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagi saya tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh untuk menyampaikan berdakwah, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, menegakkan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, di dalam saling bantu-membantu, bahu-membahu, dalam saling tolong-menolong. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu badan. Apabila ada sebagian anggota badan, anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut merasakan sakit. Tidak bisa seseorang dikatakan beriman kalau ada saudaranya yang merasakan sakit, dia tidak merasakan rasa sakit tersebut. Ada saudaranya yang menderita, dia tidak merasakan penderitaan saudaranya tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu saudara-saudara kita, yaitu masyarakat Melayu Rempang yang ada di Kepulauan Riau, Batam, Rempang dan sekitarnya, masyarakat yang ada di Pulau Rempang, saudara-saudara, rumah mereka, tanah mereka, kampung halaman mereka, mereka mau dipindahkan dari kampungnya, mereka mau dipindahkan, hak mereka mau dirampas, hak mereka mau diambil dengan mengatasnamakan negara. Saudara-saudara, hal ini tidak dibenarkan. Dalam Islam ada satu hadis, Rasulullah pernah mengatakan, yakni anna khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam amaman nas yauman nahr, faqala ayu yaumin hada, qalu yaumun haram, faqala ayu baladin hada, qalu baladun haram, qala ayu syahrin hada, qalu syahrun haram, faqala Rasul inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, alaikum haramun, sesama kalian itu hukumnya haram, kaharami yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari ini, wa fi baladikum hada, sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Ini hadis adalah larangan menjatuhkan darah dan merampas hak yang bukan miliknya, mengambil yang bukan miliknya. Bahkan dalam hadis yang lain, jangankan ngambil satu kampung, jangankan ngambil rumah atau tanah, hak rakyat, hak masyarakat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi khusifa yaumal qiyamah ila sab'il ardin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, sejengkal tanah yang bukan miliknya, kelak di akhirat akan Allah tenggelamkan dia sampai 7 lapis bumi ke bawah, saudara-saudara. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, manik tato'ah shibran minal ardi zulma tawaqahu Allah iyyahu yaumal qiyamah min sab'il ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang curang, merampas sejengkal tanah dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang zalim, maka kelak di akhirat akan Allah gantungkan, Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi, saudara-saudara.
itu mengambil sejengkal tanah, maka bagaimana kalau mengambil hak rakyat? Maka bagaimana mengambil orang sekampung ini, tanahnya mau digusur, tanahnya mau diambil dengan mengatasnamakan negara. Kalian mengatasnamakan negara tetapi menzalimi rakyat, menyusahkan rakyat, mengatasnamakan negara tapi mengambil hak rakyat, mengatasnamakan negara. Tetapi kalian beri kepada perusahaan-perusahaan asing, mengatasnamakan negara tetapi mementingkan perusahaan asing, mementingkan investor asing, sehingga rakyat yang menjadi korban, masyarakat yang dikorbankan, rakyat susah, masyarakat susah, para nelayan-nelayan yang ada di sana yang merupakan mata pencaharian mereka adalah laut. Tetapi karena investor asing didahulukan, diutamakan, lebih dipentingkan oleh pejabat-pejabat, oleh aparat dan pemerintah kita, sehingga masyarakat kecil yang menjadi korbannya, saudara-saudara. Saya tanya, perbuatan seperti ini adil apa tidak? Adil apa tidak? Jahat apa bukan? Jahat bukan? Jahat apa bukan? Zolim apa bukan? Zolim apa bukan? Biadab apa bukan? Bejat apa bukan? Kezoliman lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kalian para pejabat, aparat pemerintah, jangan sok-sokan, jangan mentang-mentang kalian punya kekuasaan, kalian punya jabatan, terus kalian tidak mementingkan susah. Betul. Jangan mentang-mentang punya pangkat, punya jabatan. Oh, saya Kapolri. Oh, saya Panglima TNI. Oh, saya Menteri. Oh, saya Presiden. Terus sesuka-suka kalian kepada masyarakat kecil, kepada rakyat susah, kalian tindas, kalian zalimi demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing. Kurang ajar kalian. Jangan macam-macam sama rakyat. Betul? Betul? Saya tanya jawab semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Maka kalian harusnya melayani rakyat, melindungi rakyat, bukan malah melakukan rakyat seperti binatang. Betul. Makanya kezaliman nggak boleh dibiar, ketidakadilan nggak boleh dibiar. Iya, mengatasnamakan negara tapi bikin susah rakyat. Woi, negara dan rakyat tidak bisa dipisahkan, betul? Kalau nggak ada rakyat, nggak ada masyarakat, nggak bakal ada ini negara, saudara-saudara. Negara ini bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Menteri, bukan milik Presiden. Negara bukan milik partai politik manapun, betul? Ini negara Indonesia bukan miliknya PDI, bukan miliknya Demokrat, bukan miliknya Gerindra, bukan miliknya Nasdem, bukan miliknya PKB, bukan miliknya Golkar, bukan miliknya PKS, bukan miliknya P3, bukan milik partai politik manapun, bukan milik pejabat manapun, bukan milik aparat manapun, tetapi Indonesia milik kita semua, bangsa dan rakyat Indonesia semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya tanya semua, masyarakat Menes Banten siap hancur demi bangsa Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap melawan kezaliman? Siap melawan ketidakadilan? Siap hancur? Siap binasa? Siap berdarah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul. Pemilu butuh sama rakyat. Pemilihan butuh sama masyarakat. Mau pemilu keluar masuk kampung, mau pemilu keluar masuk masjid, mendadak jadi santri, saudara. Mendadak santri. Jangan pernah pakai peci, pakai baju koko. Mak banteng pakai jilbab, mak banteng.
Semua kebanyakan begitu. Pejabat-pejabat yang perempuan mau pemilu mendadak syar'i, mendadak syariat. Oh, pakai jilbab, pakai hijab, pakai panjang. Yang laki-laki mendadak jadi santri, pakai baju koko, pakai sarung, naik turun becak, naik becak turun becak jadi presiden. Masuk gorong-gorong, keluar gorong-gorong jadi presiden. Masuk pasar, keluar pasar jadi presiden, saudara-saudara. Banyak kayak begitu? Banyak. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji akan berbuat adil kepada rakyat. Saya berjanji ini murah, itu murah, ini gratis, itu gratis. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Makanya kita doakan, mudah-mudahan para pejabat-pejabat yang zalim seperti ini, pejabat-pejabat yang lupa kepada janji-janji manisnya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuknya. Kalau nggak bertobat kepada Allah, kalau nggak segera bertobat, para pejabat yang zalim, mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah binasakan. Amin, amin ya rabbal. Jadi saudara-saudara, perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu tubuh tadi. Jadi air mata masyarakat Rempang itu pun adalah air mata kita, betul? Betul. Derita mereka adalah derita kita, saudara-saudara. Masih banyak dari mereka yang ditahan. Kita doakan agar Allah bebaskan dan Allah berikan kemenangan. Allah ketuk hati para pejabat-pejabat yang zalim. Amin, amin ya rabbal. Karena inilah, ini yang kami khawatirkan, ini yang kami takutkan. Makanya Habib Rizik, Habib Hanif, saya berulang kali kami keluar masuk penjara. Mulut kami ingin dibungkam untuk meneriakkan kebenaran. Kenapa? Karena kami yang berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, membela masyarakat, membela rakyat, membela negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia banyak para pendakwah, banyak ustadz, banyak berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia. Maka resiko paling kecil dia dipenjara, dan resiko terbesar dia dibunuh, saudara-saudara. Makanya nggak ada yang mau sedikit yang pengen mengambil resiko ini. Kalian kalau mau berjuang untuk agama, mau berjuang untuk Islam, mau berjuang untuk agama, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, berjuang untuk rakyat, kalau ingin berjuang, kalau ingin menjadi pejuang, harus siap dihina, harus siap dicaci, harus siap dimaki, harus siap difitnah, harus siap dipenjara, harus siap dibunuh. Kalau nggak kuat mental menghadapi mulut-mulut manusia, jangan jadi pejuang, saudara. Engkau dihina, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau difitnah, itu makanan engkau hari-hari kalau engkau berjuang. Maka kalau nggak pengen dihina, nggak pengen dicaci, nggak pengen dimaki, nggak pengen difitnah, nggak pengen dipenjara, nggak pengen dibunuh, jangan pernah kalian menjadi pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kalian mau jadi pejuang, kalian harus siap dihina, siap dicaci, siap dimaki. Risiko paling kecil di penjara, risiko paling besarnya kalian mati terbunuh. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa mudah-mudahan masyarakat dari Rempang Allah berikan kemenangan. Mereka diberi batas waktu sampai tanggal 28 September, akhir bulan ini 28 September, untuk segera mengosongkan kampung mereka, tanah yang telah mereka tinggali selama ratusan tahun. Mudah-mudahan kezaliman ini berhenti, ketidakadilan ini berhenti, penindasan ini berhenti, saudara-saudara. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan saudara-saudara kita masyarakat Melayu Rempang, Allah berikan kemenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma nsurna min sultanil jairin wal umara'il zalimin fa innaka khairan nasirin ya rab. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma baddid syamlahum.
walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salatullah, salamullah ala yasin habibi. Awas coba dibuka, jalan dibuka. Tolong ulayan sesama.